Enfield memang punya Himalayan untuk kita touring atau adventure ke tempat yang belusukan kayak gitu. Tapi kalau kalian suka touring antar kota, antar provinsi, lewat lintasan perkotaan, cari motor yang nyaman, ini jawabannya nih. Royal Enfield Super Meteor 650. Tentunya ketika mendengar nama Super Meteor 650, kita tahu kalau motor ini tuh satu keluarga atau satu basis dengan Interceptor dan juga Continental GT yang mesinnya itu sama-sama 650 dan twin. Yes, ini sama teman-teman, tapi kalau kita tahu Continental GT itu karakternya cafe racer, Interceptor itu gayanya agak scrambler, kalau ini cruiser sejati nih teman-teman. Posisi kakinya ditaruh ke depan dan motor ini juga hadir dengan posisi jok yang lebih rendah sehingga ya untuk dipakai touring akap antar kota antar provinsi dijamin lebih nyaman. Tapi sebelum kita nanti membahas lebih jauh soal motor ini, kalian tentu harus tahu dulu teman-teman, motor ini paling murah harganya 240 jutaan. Sehingga dibandingkan dengan Rebel harganya ya selisih 40 jutaan, tapi kalian dapetin sebuah moge cruiser yang brandnya besar di Inggris dan mesinnya lebih besar. Sehingga motor ini kayaknya worth it nih. Nah, pertama mari kita bahas bagaimana impresi kami terhadap desainnya teman-teman. Motor ini tuh ya hadir dengan cruiser yang kelihatan retro tapi ada sentuhan modernnya. Nanti saya ceritakan ya. Tapi secara umum yang pasti kalian langsung sadari adalah dimensi motor ini tuh gede banget. Dan bobotnya tembus 240 kg. Wow. Nah, ini coba saya contohin ketika di standar 2. Nih ya. Tuh, saya aja yang punya bobot 90 kg nih. Nggak bisa ngangkat motor ini. Wow. Bener-bener motor yang berat banget. Dan juga yang menarik dari desainnya adalah kenapa saya sebut motor ini agak ada modern-modernnya, karena kelihatan detail-detail part yang dipakai itu memang modern. Shock di depan upside down, ini adalah RE pertama yang pakai shock upside down teman-teman. Nggak main-main, vendor dari Showa. Dan peleknya pun dibekali dengan pelek yang modelnya casual atau bukan jari-jari gitu, sehingga kelihatan kalau motor ini ingin bermain modern. Dan juga teman-teman, unsur-unsur modern tuh kelihatan dari penggunaan model headlampnya yang ada LED-nya di depan dan di belakang. Kalau malam hari kelihatan keren gitu model bayangannya. Dan juga ini tuh adalah RE yang patut kita syukuri karena sekarang di tipe yang Super Meteor 650 ini, at least yang kami tes ya teman-teman, ini build quality-nya baik banget. Kami sempat menyinggung Continental GT dan Interceptor itu build quality agak kurang rapi, dikerjakan kayaknya agak kurang serius. Kalau ini enggak teman-teman. Wow, kelihatan semua las-lasannya, pegangan-pegangannya, sampai tombol-tombolnya pun juga demikian. Apalagi karena instrumen clusternya modelnya yang sekarang pakai trippier gitu dan juga ini perpadukan antara analog dan digital, ngebuatnya jadi selaras banget. Sehingga ya motor ini menarik sekali. Setelah tadi kita angkat pegal-pegal, sekarang kita turunin teman-teman. Karena ya saya akan tunjukin ke kalian gimana posisi berkendara motor ini. Tinggi saya 175 cm. Dan motor ini punya tinggi yang nggak sampai 75 cm joknya teman-teman. Sehingga bisa kebayang nih, lihat posisi duduk saya sangat-sangat ergonomis dan kaki pun bisa menapak. Bahkan sampai kaki saya lumayan melipat kayak gini nih. Sehingga ya untuk kalian yang mungkin punya tinggi di bawah 170 pun rasanya masih akan nyaman dengan motor ini. Dan satu hal yang paling lagi-lagi menjadi sorotan dari motor ini adalah nih, posisi kaki saya, footstep-nya itu ada di front. Jadi ya bisa dibilang motor ini front control, jadi ya enak banget teman-teman. Nih posisinya nyaman, selonjoran kayak gini, kebayang kalau kita lagi riding ya di jalur yang berkelok-kelok, di jalur touring, ya rasanya akan nyaman dengan motor ini. Apalagi ini joknya cukup tebal teman-teman, dan dengan sandaran tulang ekor yang juga menopang dengan baik nih. Wow, padahal ini bukan tipe yang touring, masih ada tipe lain dari Super Meteor 650 ini yang lebih siap untuk touring. Ada windshieldnya, jok belakangnya lebih enak.
Tapi di versi basic ini pun saya jamin ini motor yang menyenangkan untuk dikendarai. Lalu bicara soal nyaman teman-teman, motor ini punya peredam shock yang sangat baik, at least di bagian depannya nih. Tuh, karakter mainnya tuh empuk, nyaman, walaupun ini nggak bisa disetting ya, tapi presettingnya udah sangat baik nih. Apalagi karena travelnya besar gitu ya, sehingga ngebuat kita percaya diri nih. Tapi shock belakangnya nggak demikian teman-teman. Kayaknya pengen dibuat supaya kalibrasi gitu ya, di depan empuk, di belakang mungkin dibuat agak kaku dikit. Walaupun ini kelihatan setelan preloadnya tuh udah yang paling empuk, tapi menurut saya ini masih bisa ditingkatkan lagi nih. Sehingga sebagai gambaran teman-teman, kalau kita tes di speed trap, ketika masuk pertama kali, itu tuh handlingnya enak nih, shocknya empuk, tapi ketika masuk ke ban belakangnya, dak agak kerasa kaku gitu. Sehingga ya kalau saya beli motor ini, hal pertama yang saya ganti adalah shock belakang ini. Dibuat agak lebih medium dikit kayaknya enak. Tapi dengan karakter shock yang kayak gini, dipakai menikung, bermanuver, dilewati jalan yang berliku-liku gitu ya dengan kecepatan tinggi, ini rasanya pede banget teman-teman. Meliak-liuk enak dan motornya pun terasa asik dikendarai. Sehingga ya touring pakai motor ini memang kebayang ya pengen ke rute yang meliku-liku gitu. Tapi ya dengan motor sebesar ini, kalau kita pakai di harian, di perkotaan yang macet, kebayang teman-teman, susah untuk selap-salip. Nah, tadi saya bilang kalau mesinnya ini sama teman-teman, dengan Interceptor dan juga Continental GT 650. Tapi gimana dengan suaranya dan impresi berkendaranya? Saya jelasin, tapi kita dengerin dulu suara mesinnya nih. Iya teman-teman, kalau udah dengar tadi suara motor ini tuh identik banget dengan punyanya Interceptor 650 dan juga Continental GT. Suaranya khas banget kayak motor pincang gitu ya. Firing ordernya di 27 derajat sehingga kalau kita lagi geber-geber kerasa tuh agak suara deg agak-agak kayak Harley Davidson. Tapi sayang dengan knalpot yang kayak gini ngebuatnya jadi kurang terekspos nih, sehingga kalau kita ganti pakai knalpot yang free flow atau knalpot yang lebih ngeblar, kayaknya akan lebih memanjakan telinga. Tapi ya kalian harus ikutin regulasi saat ini. Anyway teman-teman, ini adalah mesin 650 cc 2 silinder yang ya bisa dibilang klasik karena dia nggak ada pendingin radiator, alias pendinginnya pakai oil cooler dan juga air cooler, sehingga ya ini bisa dilihat kalau headnya ini benar-benar siripnya terbuka untuk membantu pendinginan mesin. Tapi dari pengetahuan kami, ya di rute kemacetan sih kayaknya cukup mengganggu ya di area betis, di area bawah kaki gitu ya. Tapi nggak begitu yang sangat-sangat menyiksa gitu, masih bisa oke lah. Dan motor ini juga kalau kita ngomongin tenaganya itu memang tergolong yang bukan impresif teman-teman. Tenaganya cukup kecil dibandingkan kompetitornya dan juga bermain di RPM yang tinggi. Sehingga kalau kita mau merasakan tenaga aslinya, perlu dapat ditarikan menengah lah kayaknya. Tapi di tarikan bawah teman-teman, harus kita akui ini motor yang perkasa banget karena torsinya besar dan dapat di putaran yang rendah. 80% torsinya itu dapat di putaran yang rendah, sehingga kalau kita di kemacetan, buka kopling aja udah bisa melaju nih motornya. Jadi kalau di rute menanjak pun rasanya nggak masalah. Nah, perbedaan yang kerasa antara motor ini dan juga saudara kembarnya, Interceptor dan juga Continental GT, adalah dari alur silinder headnya dan juga tuningan ECU-nya, teman-teman. Dan itu harus dilakukan sama Royal Enfield demi mengejar tenaga yang lebih kuat, torsi yang lebih besar di tarikan bawah, teman-teman. Karena motor ini bobotnya berat banget, 240 kilo, dan juga ya dengan settingan ECU yang dikhususkan ke Supermeter ini, memang lebih proporsi rasanya. Dan motor ini satu kelebihan yang menurut kami adalah enak buat pakai touring karena tangkinya besar teman-teman, dibandingkan dengan saudara kembarnya ini lebih besar. Jadi kalau kita mau bawa riding agak jauh, riding yang ya touring antar kota yang jarang pembensin, rasanya nggak masalah. Dan satu hal yang harus kalian tahu juga, motor ini rasio kompresinya rendah teman-teman, sehingga bensin dengan ron rendah sekalipun bisa untuk diminum motor ini.
teman-teman, dari penasaran kali ini kami jadi tahu dan bisa menilai kalau motor ini itu sebenarnya motor touring moge cruiser yang layak dipakai untuk kalian yang pengen naik kelas, bahkan kalian yang pemula. Kenapa? Karena motor ini nyaman untuk digendarai, asik pembawaannya, mesinnya juga cukup torki kerasanya sehingga kalau kita touring nggak malu-maluin. Dan juga motor ini motor yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan kompetitornya. Ya mungkin kalian trigger teman-teman, harga 240 juta dibilang terjangkau, karena ya memang dengan harga segitu, untuk moge yang nomor 50 cc dengan brand yang heritage, culture, asal Inggris, walaupun dirakit di India ya, rasanya layak untuk kalian pertimbangkan. Tapi kalau kalian memang lebih suka motor yang compact, motor buatan Jepang, ya tentu ada Rebel dan juga Dominator yang bisa kalian pilih. Menurut kami, setidaknya demikian teman-teman ulasan kami soal motor ini. Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.